Halo, sahabat Klik Movie, kali ini kita akan review salah satu film perang terbaik, yang berjudul City of Life and Death, yang dirilis pada tahun 2009. Film ini tercatat sebagai penjajahan yang sadis sepanjang sejarah di dunia. Penjajahan dimulai pada tahun 1937 yang bertepatan di negara China. Sejarah kelam itu tempatnya di kota Nanking, penjajahan yang dilakukan oleh Jepang terhadap rakyat China. Sebelum sahabat Klik Movie lanjut ke dalam ceritanya, mari bantu subscribe terlebih dahulu. Film dimulai dari pasukan tentara Jepang yang sedang bersiap untuk menyerang, yang dipimpin oleh Sersan Kadokawa yang akan melakukan penyerangan di kota Nanking, ibu kota Tiongkok. Dan penyerangan pun dimulai, sejumlah tank dan meriam ditembakkan, lalu ditambah lagi sejumlah pesawat terbang yang membombardir wilayah tersebut. Yang membuat kekuatan dan pertahanan ibu kota negara Tiongkok hancur semua. Dan di sisi lain terlihat tentara Tiongkok berjuang untuk mempertahankan kawasan perbatasan. Namun dari depan sudah terlihat kelompok pasukan dan warga sipil mencoba kabur dari ibu kota, sebab para petinggi dan perwiranya sudah melarikan diri. Di perbatasan itu terlihat Letnan Lu, dan semua anggotanya berjuang untuk menjaga perbatasan, tetapi usaha mereka membuat terjadinya bentrokan antara mereka semua. Lalu para tentara menerobos masuk sehingga Kapten Lu dan anak buahnya tidak sanggup menghadangnya dan mereka pun berhasil masuk. Dan para pasukan Jepang bersorak gembira karena sudah berhasil masuk pertahanan, dan ribuan warga Tiongkok berjalan untuk mengungsi ke zona aman. Namun pasukan Jepang sudah memasuki gerbang Nanking. Pada saat kota sudah hancur luluh lantang terlihat Nona Jiang, dia adalah seorang guru yang sedang beroperasi di zona aman. Nona Jiang sangat terpukul menyaksikan kotanya sudah hancur rata dengan tanah. Pada saat pasukan Jepang sudah mulai menyisir setiap sudut jalan, lalu mereka melihat ada sebuah mobil mewah yang sedang melintas di depan mereka. Dan mereka langsung menyergapnya, lalu keluar pria tua penumpang dalam mobil itu yang bernama Mr. Rapp. Mr. Rapp adalah seorang warga Jerman yang sedang menjalankan misi perlindungan warga sipil, tetapi Rapp mengalami kesulitan bahasa. Untungnya ada Tuan Tang yang mengawalnya dan sebisa mungkin untuk berkomunikasi dengan berbahasa Jepang. Dan mengatakan kita semua adalah teman, yang membuat mereka beruntung bisa selamat dari pasukan Jepang. Lalu pasukan Jepang melanjutkan untuk menyisir kota itu, dan di suatu tempat mereka tertuju ke sebuah gedung tempat ibadah, lalu mereka berlahan-lahan mendekatinya. Lalu mereka membuka pintu gedung itu, dan ternyata di dalam ratusan warga sipil yang bersembunyi dan termasuk tentara Tiongkok yang sudah tidak berdaya juga ikut bersembunyi di dalam gedung itu. Sersan Kadokawa yang memimpin pasukan begitu kaget melihat banyak warga sipil di dalam gedung itu,
lalu mereka semua berusaha tenang dan sambil mengangkat tangannya karena ketakutan, lalu disuruh salah satu dari mereka memanggil pasukan yang lain karena mereka berhasil menemukan tentara Tiongkok, dan tak lama berdatangan semua pasukan ke tempat itu untuk membantu mengepung gedung itu untuk menakuti mereka dengan menembakkan senjata ke atas yang membuat mereka semua ketakutan menangis histeris dan menangkap sebagian warga sipil dan menyeretnya keluar. Lalu Kadokawa melihat sejumlah warga yang menghalang pasukannya untuk mendekati sebuah pintu namun tidak sengaja Kadokawa menembak ke arah pintu itu. Betapa terkejut mereka melihat isi di balik pintu itu berisi anak gadis semua. Dan tempat itu kembali histeris lagi karena para ibu gadis itu menangis menyaksikan kematian para anak gadisnya. Terlihat saat itulah akan menjadi titik terakhir kehancuran ibu kota. Semua pasukan Jepang terus bergerak masuk lebih dalam lagi di kota Nanking untuk mencari pasukan Tiongkok. Di tempat lain para pasukan Tiongkok yang tersisa tidak mau menyerah dan sedang berdiskusi untuk melakukan penyerang. Dalam perjalanan terlihat pasukan Jepang hendak memasuki bom ke dalam tank itu namun dilarang oleh sersan, ternyata tank tersebut ada tentara Tiongkok yang bersembunyi. Pada saat mereka sudah pergi tentara Tiongkok membidik mereka dan menembak mereka lalu dibantu pasukan yang berada di balik reruntuhan bangunan yang membuat pasukan Jepang tidak berkutik dan terkepung dan tidak biasa menyerang balik. Letnan Lu terus menyerang pasukan Jepang yang dibantu oleh seorang bocil yang bernama Qian, yang membuat pasukan Jepang kewalahan dan sulit mencari tempat berlindung. Pada saat terdesak salah satu pasukan Jepang berusaha untuk membunyikan alarm tanda bantuan namun berhasil ditembak mati. Ternyata Letnan Kadokawa dengan temannya berhasil sembunyi dan ditambah satu tentara yang hanya pura-pura mati lalu mengambil alarm dan berhasil membunyikannya. Mendengar bunyi tersebut semua pasukan terdiam dan langsung menatap Letnan Lu. Karena sudah tidak ada lagi jalan keluar maka Letnan Lu memerintahkan mereka untuk berpencar. Namun mereka tetap memilih untuk melawan tetapi serangan tentara Jepang jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan mereka diserang menggunakan tank, meriam dan roket yang membuat mereka tidak mampu membalas serangan dan hanya diam pasrah saja. Letnan Lu dan pasukannya tertangkap hidup-hidup. Dan dari sinilah awal mulai penderitaan rakyat Tiongkok. Para perempuan diikat digiring ke suatu tempat dan sebagian para lelaki satu persatu dieksekusi mati. Terlihat sersan Kadokawa tak terbiasa melihat pemandangan yang sangat mengerikan saat itu. Ratusan mayat bergelimbangan di jalan dan juga kepala bergelantungan di pinggir jalan. Dan para tentara Jepang menyisir setiap sudut kota dan menggiring masyarakat Tiongkok ke alun-alun dan jumlahnya kurang lebih 300.000 jiwa resmi menjadi tawanan pasukan Jepang. Setelah tawanan semua terkumpul, maka tawanan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk ditempatkan ke beberapa titik yang akan dilakukan eksekusi mati. Setelah semua sampai di tempat titik eksekusi salah satu tentara Jepang yang membawa bendera, langsung mengibarkan bendera sebagai tanda untuk segera dimulai eksekusi para tawanan. Dan eksekusi pun dimulai dengan secara membabi buta tanpa ampun, dan sampai semua habis tanpa sisa. Dan yang paling terakhir dieksekusi adalah tentara Tiongkok itu dilakukan atas kemenangan tentara Jepang, lalu mereka semua disuruh berdiri tetapi mereka tidak mau mendengarkannya dan membuat tentara Jepang menembak beberapa dari mereka. Dan Letnan Lu berusaha kuat bangkit untuk menghadapi kematiannya tanpa rasa takut lagi dan mendorong yang lain untuk berani menghadapi maut sehingga mereka semua berdiri menghadap ke para pasukan Jepang yang siap menembak mereka. Si bocil Qian berusaha menggigit tali ikatan tangan Letnan Lu dan berhasil melepaskannya dan Letnan Lu langsung menutup mata Qian supaya tidak menyaksikan pembantaian yang sangat sadis yang dilakukan tentara Jepang ke mereka. Lalu semua tentara Tiongkok berteriak menyurahkan karena mereka bangga mati demi membela negaranya. Setelah pembantaian itu selesai, maka terlihatlah lautan mayat manusia. Sebuah pemandangan yang terkelam dalam sejarah peperangan di dunia. Lalu di tempat zona aman terlihat masyarakat yang selamat, mengungsi berdesak-desakan untuk menyelamatkan diri masuk ke zona aman. Di tempat lain tentara yang melarikan diri saat terkepung ternyata masih selamat,
dan dia diam-diam ke tempat eksekusi dan mendatangi Letnan Lu untuk mengetahui kondisinya, tetapi Letnan Lu sudah tiada, namun tak disangka bocil Qian dan tentara satunya masih hidup. Lalu Qian berhasil dibawa ke zona aman dan dirawat oleh Nona Xiang di tempat pengungsian. Terlihat Sersan Kadokawa sedang mandi dan akan bersenang-senang dengan wanita penghibur yang berasal dari Jepang hanya untuk menggantikan olinya. Lalu dia bertemu ibu pelantara yang menawarkan wanita cantik yang bernama Yuriko sebagai temannya mengganti oli. Tak lama berpikir Kadokawa langsung menyetujuinya. Waktu di kamar Yuriko tertawa karena mendengar Kadokawa mengatakan jika dia baru pertama kali melakukan ganti oli. Setelah usai merasakan, Kadokawa malah menangis di pelukan Yuriko. Lanjut di camp zona aman terlihat Tuan Tang tak sengaja melihat wanita sedang dipaksa oleh tentara Jepang untuk ganti oli, lalu dia melaporkan kejadian itu ke Mr. Rap. Dan Tuan Tang memanfaatkan kewarganegaraan Mr. Rap membuat Tuan Tang berhasil membebaskan para gadis itu dari ganasnya tentara Jepang. Setelah kejadian itu Tuan Tang terpaksa untuk mencukur pendek rambut istrinya dan adiknya agar terhindar dari perbuatan tentara Jepang. Terlihat istrinya sedih karena rambutnya dicukur, namun itu dia lakukan demi keselamatan dirinya dari keganasan para tentara Jepang. Melihat Tuan Tang mencukur rambut istrinya, hampir semua wanita di tempat pengungsian ikut mencukur pendek rambutnya supaya aman dari tindakan keji dari pasukan Jepang. Namun terlihat Nona Xiao Jiang yang tidak mau ikut mencukur rambutnya pendek. Di hari berikutnya ada prajurit Jepang yang mengambil bendera. Terlihat Nona Xiang dan para petugas lainnya mencoba mengejar untuk merebutnya. Namun di depan gerbang terlihat banyak tentara Jepang yang membuat strategi agar biasa masuk ke zona aman dan mereka berhasil masuk dengan bebas lalu memburu dan menangkap para wanita muda untuk dijadikan pelampiasan nafsu bejat mereka secara ramai-ramai. Nona Xiang yang kembali berusaha untuk menolong mereka, namun aksinya sudah terlambat karena para tentara Jepang semua sudah selesai melakukan aksi bejatnya. Lalu Nona Xiang masuk ke dalam dan melihat banyak korban yang ketakutan dan menangis histeris setelah kejadian yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada mereka dan juga terlihat Xiao Jiang yang begitu terpukul dan hanya diam di sudut ruangan menyendiri. Saat pagi hari terlihat Sersan Kadokawa sedang mendatangi tempat Yuriko, namun Yuriko terbaring sakit akibat terlalu banyak pelanggan ganti oli yang dia layani. Terlihat Yuriko senang sekali karena mendapat sekantong makanan dari Kadokawa. Setelah itu dia bersiap untuk melayani Kadokawa walaupun dia masih sakit, namun Yuriko nasibnya tidak jauh berbeda dengan gadis Tiongkok, mereka hanya untuk pemuas nafsu para tentara Jepang. Tuan Tang mendapat kabar tidak baik dari Mr. Rap, karena Mr. Rap telah diperintahkan akan segera kembali ke negaranya Jerman, dan Mr. Rap akan meninggalkan pengungsian di Nanking. Lalu Tuan Tang menanyakan nasib dirinya dan keluarganya ke Mr. Rap, tetapi Mr. Rap hanya menjawab dengan kata, "Maaf saya." Dan Tuan Tang mendatangi istrinya untuk berpamitan karena dia dipanggil untuk menghadap Jepang di kantor mereka. Di depan kantor dia bertemu dengan Tuan Tomita, warga Jepang yang akan membantunya masuk dan berkomunikasi dengan petinggi Jepang. Terlihat tentara Jepang sedang mengawasi dalam camp, nampaknya mereka sedang merencanakan sesuatu di dalam camp zona aman. Di dalam kantor ternyata Tuan Tang diberikan surat yang diberitahukan jika dia telah diakui menjadi bagian dari orang Jepang. Setelah mendapatkan surat itu Tuan Tang merasa aman dan yakin jika seluruh keluarganya akan menjadi aman, dan mereka senang menghargai Tuan Tang yang mau berpihak penuh kepada Jepang. Dan ternyata surat itu hanyalah sebuah strategi Jepang. Terlihat di camp zona aman, tentara Jepang masuk dengan leluasa dan membantai habis sisa tentara Tiongkok yang lagi sakit di dalam ruang pengobatan. Dan tanpa sisa, semua pengungsi mulai dari wanita dan anak-anak dibawa Nona Xiang ke tempat yang aman, namun di tempat camp pengungsian seketika menjadi mencekam. Tuan Tang yang sudah berada di dalam camp, berusaha meyakinkan tentara Jepang untuk melindungi keluarganya karena status yang dia punya, juga tidak berpengaruh lagi. Ternyata statusnya itu hanyalah sebagai siasat Jepang agar bias masuk zona aman saja. Terlihat istri,
adik dan para wanita lainnya ditarik paksa lalu anak Tuan Tang menghampiri tentara Jepang dan memukulnya namun salah satu tentara Jepang yang sadis menangkapnya lalu dilempar keluar jendela oleh tentara Jepang. Lalu di tempat lain Mr. Rep sedang mendatangi petinggi Jepang di sebuah kantor, mereka membahas sebuah perjanjian jika zona aman sudah sepenuhnya dikuasai Jepang. Dan juga mereka meminta 100 gadis Jepang untuk diserahkan ke tentara Jepang selama 3 hari. Tetapi jika Mr. Rep menolak maka mereka akan membantai habis semua pengungsi di kamp zona aman. Mendengar permintaan Jepang Mr. Rep tidak berdaya dan tidak mampu menolak. Lalu saat kehancuran warga Tiongkok karena tidak ada lagi perlindungan yang bisa mencegah tindakan Jepang ke mereka. Kini zona aman sekarang menjadi penjara untuk mereka sampai mereka akan menemui ajalnya masing-masing. Lalu mereka dibawa ke sebuah gedung dan bertemu dengan Mr. Rep, terlihat Nona Xiang sambil menangis menyampaikan berita jika akan dipilih 100 wanita yang akan diserahkan ke tentara Jepang selama 3 hari lalu dikembalikan lagi. Namun jika menolak keinginan Jepang maka mereka akan dibantai dan kamp pengungsian akan diratakan dengan tanah. Setelah mendengar itu Nona Xianglah yang pertama mengangkat tangan lalu disusul yang lainnya, mereka terpaksa bertahan karena tidak ingin lansia dan anak-anak menjadi korban yang dilakukan tentara Jepang. Dan mereka pun pasrah menerima nasib buruk yang diterima sampai saat ajal mereka tiba, sebab mereka sudah tahu nasib mereka akan seperti apa yang akan mereka hadapin nantinya. Dan tiba saatnya di mana ke-100 perempuan Tiongkok tadi disiksa, dipaksa dan diperkosa oleh tentara Jepang dengan sadis dan bergantian berturut-turut tanpa henti selama 3 hari. Ternyata Sersan Kadokawa sendiri yang tidak mau menyentuh dan melakukan perbuatan itu, dan terlihat pasukan yang lainnya sedang bergembira di lapang setelah usai melakukan pelampiasan nafsunya. Pada saat Kadokawa berjalan, dia melihat petugas Jerman yang sedang mengambil dan melempar mayat wanita yang mati ke gerobak. Salah satu mayat tersebut adalah Xiao Xiang yang terlihat sangat mengenaskan. Terlihat adik istri Tuan Tang yang bernama Mai menjadi gila karena tidak mampu menanggung penderitaan, lalu tentara Jepang menariknya ke tempat yang sunyi dan langsung ditembak mati. Melihat kejadian itu Sersan Kadokawa protes ke Letnan Ida namun dia tak hiraukannya dan terus melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan sisa tawanan wanita ke tempat pengungsian. Di dalam pengungsian Tuan Tang dan istrinya menangis karena tidak menemukan Mai, sebab mereka tahu jika Mai sudah meninggal. Keesokan harinya semua warga memohon bantuan ke Mr. Rep, karena dia akan pergi meninggalkan kamp pengungsian karena Mr. Rep lah yang akan bisa menyelamatkan mereka dari kekejian tentara Jepang, dan para warga ketakutan dan menangis di depan Mr. Rep karena ditinggalkannya sebab mereka hanya menunggu kematian. Lalu Mr. Rep segera pergi meninggalkan mereka dan membawa Tuan Tang, istri dan 1 orang. Di perjalanan Tuan Tang merasa lega karena berhasil keluar dengan istrinya dan bayi di dalam perut istrinya, dan tibanya di perbatasan mereka diperiksa oleh tentara Jepang, terlihat Sersan Ida sedang memeriksa Tuan Tang dan mengizinkan mereka melewati perbatasan. Tetapi peraturannya yang boleh pergi 1 asisten beserta keluarganya saja yang membuat asisten Mr. Rep tidak bisa ikut pergi dengannya. Namun di perjalanan Tuan Tang terhenti dan memberi keputusan akan tinggal untuk mencari Mei. Mendengarkan keputusan itu istrinya menangis karena perpisahan mereka yang akan membuat menyentuh hati. Secara Tuan Tang dari awal perjalanan yang hanya mementingkan keselamatan keluarganya saja, dan di akhir perjalanannya Tuan Tang pun juga mementingkan keselamatan orang lain. Selanjutnya tibalah waktu untuk dieksekusi mati untuk Tuan Tang. Pada saat tentara Jepang mau menutupkan matanya dia menolak dan berkata kepada Letnan Ida jika istrinya sedang hamil. Terlihat di dalam kamp sangat memprihatinkan. Laki-laki dan perempuan mulai dipisah dan didata satu persatu, dan bagi prajurit Tiongkok harus segera menyerahkan diri dan maju ke depan, namun mereka tidak mau mengaku karena mereka tahu pasti akan dieksekusi mati. Di situ terlihat Qian dan temannya yang masih selamat dan bertahan hidup, lalu Qian lolos dari pemeriksaan namun temannya mendapatkan kartu identitas tetapi tak lama teman Qian itu merobek kartu identitasnya. Yang membuat dirinya ketahuan kalau bekas prajurit dan ditangkap yang membuat dirinya berpisah dari Qian.
Lalu banyak masyarakat sipil yang dianggap mantan prajurit oleh tentara Jepang dan ditangkap. Melihat mereka banyak ditangkap, Nona Xiang berusaha meyakinkan Sersan Kadokawa bahwa mereka semua bukanlah mantan prajurit namun masyarakat sipil. Lalu Nona Xiang dan warga yang lain mendapat izin bahwa setiap mereka bisa membawa satu tawanan yang dianggap tentara Jepang sebagai mantan prajurit tetapi mereka hanya warga sipil. Terlihat Nona Xiang menggunakan situasi sekarang untuk menyelamatkan tawanan sebanyak-banyaknya. Kadokawa yang melihat curiga dengan gerak-gerik Nona Xiang namun Kadokawa membiarkannya. Nona Xiang melanjutkan pembebasan warganya. Tetapi nasib sial Nona Xiang, ada salah satu tentara lain yang juga mengetahuinya dan melaporkan ke Letnan Ida, dan Nona Xiang pun segera ditangkap lalu dibawa ke sebuah tempat dan dijadikan pemuas nafsu para tentara Jepang lagi. Pada saat Nona Xiang dibawa melewati Kadokawa, lalu Nona Xiang memohon kepada Kadokawa untuk menembaknya. Karena Kadokawa sudah tahu apa yang terjadi dan Kadokawa pun melepaskan tembakannya ke kepala Nona Xiang, dan Nona Xiang pun tewas di tempat. Hari berikutnya Kadokawa mendatangi tempat Yuriko gadis pujaannya. Di saat sampai dia terkejut karena Yuriko sudah tiada, dan ibu kos memberikan surat wasiat kepada Kadokawa. Lalu sampailah hari mereka merayakan kemenangan dengan berpesta yang meriah menyambut kemenangan karena kota Nanking ibu kota Tiongkok sudah runtuh oleh mereka. Namun warga sipil yang dianggap prajurit dikumpulkan dan akan segera dilakukan eksekusi. Lalu Kadokawa memilih Qian dan temannya untuk dieksekusi dan dibawa ke suatu tempat. Qian dan temannya menyangka akan dieksekusi namun Kadokawa malah membiarkan mereka berdua pergi dan tidak ingin mengeksekusi. Terlihat Kadokawa sedang duduk dan menangis karena dia tidak sanggup lagi, karena dia adalah sebagai seorang pembunuh, dan dia memilih jalan terbaik dan melakukan bunuh diri. Di tempat lain terlihat Qian dan temannya sangat bahagia karena selamat dari eksekusi yang dilakukan tentara Jepang. Lalu film, City of Life and Death pun selesai.